Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta pelatihan daring Kasubag TU di lingkungan Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari keempat kegiatan pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak Ibu. Pada hari keempat ini, eh, saya akan memberikan beberapa panduan, arahan terkait dengan tugas yang menjadi tagihan pada eh, pelatihan hari ini. Ya, untuk tugas LK01, LK02, LK03 pada 3 hari kemarin, baik itu untuk yang SMA maupun untuk yang SMK, saya sangat berharap pada hari ini, pada hari keempat ini, semua tugas-tugas tersebut sudah dikumpulkan pada folder penugasan. Kalau masih ada di antara Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini yang belum mengumpulkan, saya sangat berharap untuk segera dikumpulkan. Karena insya Allah besok, yaitu sudah hari Jumat, dan besok merupakan penutupan acara pelatihan daring ini. Oleh karena itu, saya sangat meminta kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk segera melengkapi tugas-tugas yang masih belum dikumpulkan. Nah, sehingga besok ketika hari Jumat sudah tidak ada lagi beban, ya, sudah tidak ada lagi tugas-tugas yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kemudian sebagai modul ataupun sebagai tagihan pada pelatihan daring hari keempat ini, untuk yang tingkat SMA itu kita akan masuk pada KP2 atau kegiatan pembelajaran 2. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2 ini, ingin saya sampaikan, untuk LK04 ini sama halnya dengan LK-LK sebelumnya. Harapannya malam ini nanti akan segera dikirimkan kembali oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Ya, jadi seperti biasa nanti ada dua, LK04 untuk SMA dan LK04 untuk yang SMK. Oke, mari kita bahas terkait dengan KP2 atau kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2 itu tentang program pengelolaan ketatausahaan sekolah. Itu merupakan modul yang menjadi fokus bahasan kita pada hari ini. Harapannya nanti silahkan Bapak dan Ibu peserta pelatihan membaca pada KP2 program pengelolaan ketatausahaan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini diharapkan setelah mempelajari modul ini, pertama, Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini mampu menganalisis standar pelayanan minimal ketatausahaan sekolah dengan tepat melalui kegiatan diskusi atau melalui sharing pendapat terkait dengan pengelolaan ketatausahaan mengenai standar pelayanan minimal. Selanjutnya, mengkaji pengelolaan ketatausahaan sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 24 dengan tepat. Kemudian yang terakhir, menyusun rencana program pengelolaan ketatausahaan sekolah dengan tepat. Ya, di sini disebutkan melalui diskusi kelompok. Akan tetapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan diskusi kelompok, maka tugasnya nanti ini membuat rencana program pengelolaan ketatausahaan sekolah itu secara mandiri. Jadi masing-masing nanti Bapak dan Ibu peserta pelatihan akan membuat program, ya, rencana program pengelolaan ketatausahaan sekolah.
Adapun indikator pencapaian tujuan, nah, yang pertama menganalisis standar pelayanan minimal ketatausahaan sekolah secara teliti dan kerja keras. Kemudian yang kedua, selanjutnya mengkaji pengelolaan ketatausahaan sekolah sesuai Permendikbud nomor 24 tahun 2008 secara teliti dan kerja keras. Selanjutnya, menyusun rencana program pengelolaan ketatausahaan sekolah secara profesional. Ya, jadi terkait tujuan pembelajaran, kemudian dengan indikator pencapaian tujuan. Selain itu, untuk yang LK 04 SMA, karena yang kita bahas ini tentang kegiatan pembelajaran 2, program pengelolaan ketatausahaan sekolah untuk yang SMA, nanti di tugasnya itu ada 3 hal ya, ada 3 tugas yang harus dilakukan untuk LK04 SMA. Yang pertama itu menganalisis standar pelayanan minimal ketatausahaan sekolah. Kemudian yang kedua mengkaji pengelolaan ketatausahaan sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2008. Kemudian yang terakhir menyusun rencana program pengelolaan ketatausahaan sekolah. Ya, jadi tagihannya untuk yang tingkat SMA pada hari ini LK04 SMA itu ada 3 poin yang harus dikerjakan pada hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah nanti malam sebelum pukul 20.00 sudah dapat dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini. Itu untuk yang SMA. Kemudian selanjutnya untuk yang SMK, fokus bahasan kita itu terkait dengan teknis penyusunan pola tata kelola BLUD. Ya, itu yang menjadi fokus bahasan. Di sini disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dokumen pola tata kelola BLUD disusun dengan outline sebagai berikut. Ya, jadi dalam dokumen tata kelola itu ada outline yang harus disesuaikan. Outline-nya bagaimana Bapak dan Ibu? Yang pertama itu bab 1 terkait dengan pendahuluan. Kemudian di sini ada pengertian pola tata kelola. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tata kelola. Kemudian yang C, tujuan penerapan pola tata kelola. Dan yang D, klausul perubahan pola tata kelola. Itu untuk yang bab 1, jadi ada 4 poin, ya, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip, tujuan, dan klausul. Selanjutnya, untuk yang bab 2, itu ada organisasi dan tata laksana. Ya, di organisasi dan tata laksana ada 3 poin. Yang pertama, struktur organisasi dan uraian tugas. Kemudian selanjutnya ada prosedur kerja. Dan yang terakhir ada ketersediaan sumber daya manusia. Ada 3 poin yang menjadi bahan pada organisasi dan tata laksana. Kemudian selanjutnya yang bab 3 itu akuntabilitas dan transparansi, ya. Akuntabilitas dan transparansi ini sudah jelas, nih poinnya ada 2, ada yang pertama akuntabilitas, kemudian yang kedua adalah transparansi. Untuk yang bab 4 selanjutnya adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, ya, simpulan terhadap apa yang dibuat oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Nah, jadi itu untuk yang SMK tugasnya hari ini menyiapkan ya dokumen pola tata kelola BLUD yang disusun disesuaikan dengan outline pertama tadi dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 organisasi dan tata laksana, bab 3 ada akuntabilitas dan transparansi, kemudian ada bab 4 penutup yang berisi kesimpulan. Nah, jadi itu tugas atau tagihan yang menjadi LK04 bagi SMK pada hari ini. Jadi
Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan LK04 untuk sekolah menengah atas, kemudian juga LK04 untuk sekolah menengah kejuruan di lingkungan Jakarta Pusat. Selain itu, mulai dari sekarang saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, yang saya hormati, insya Allah besok itu akan ada penutupan dan setelah penutupan juga nantinya akan ada post test ya, post test yang berisi eh, pemahaman Bapak dan Ibu peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan daring ini. Jadi akan ada post testnya, silahkan dipersiapkan dengan maksimal, dan di post test tentunya itu diambil atau sesuai dengan semua modul-modul awal yang telah dipelajari dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, itu hari Jumat besok. Jadi saya berharap keseriusan, kesungguhan Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk bisa memahami, untuk mencoba menganalisis, untuk mencoba uh, menjawab nanti post test tersebut sesuai dengan apa yang telah Bapak dan Ibu peserta pelatihan peroleh selama kurang lebih 5 hari. Saya kira untuk video yang keempat ini atau pelatihan daring yang keempat bagi kepala tata usaha atau kasubag tata usaha di lingkungan Jakarta Pusat tingkat SMA dan SMK, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan saya juga berharap sekali lagi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin dikomentari, ada hal-hal yang sekiranya masih belum jelas, silakan untuk mempost atau membuat pertanyaan, tanggapan, respon, apapun itu di forum yang ada pada Google Classroom, di streamingnya. Ya, selain itu juga terkait dengan assessment, saya ingin mengingatkan dari awal mengikuti pelatihan ini saya sudah kemukakan bahwasanya pelatihan daring ini merupakan pelatihan yang harusnya dilakukan secara tatap muka langsung ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini mengikuti pelatihan yang seperti biasanya, itu kita mulai dari